Selamat datang di acara Halal Bihalal Keluarga Besar BPS Kabupaten Sopeng. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Sopeng dan Ibu yang kami hormati, Ketua Tim Statistik BPS Kabupaten Sopeng, dan yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak dan teman-teman serta adik-adik PHL. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang berbahagia ini setelah kita berlibur selama kurang lebih 1 pekan bersama keluarga besar kita di rumah. Kemudian untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama itu ada sambutan dari Bapak Pimpinan, kemudian yang kedua ada tausiah singkat dari Pak Ustaz, dan yang ketiga ada acara untuk halal bihalal, salam-salaman, dan yang terakhir foto bersama lalu makan bersama. Bisa terakhir. Oke, baik, untuk kesempatannya saya berikan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Nyonya tercinta Ketua dan wanita yang saya hormati Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Sopeng, yang saya hormati teman-teman ketua tim, para statistisi, ahli muda, serta seluruh hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita untuk senantiasa memperlihatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat iman, atas nikmat kesehatan, atas nikmat kekuatan, kita bisa sama-sama hadir di tempat ini, tentunya dalam rangka mengadakan halal bihalal keluarga besar Badan Pusat Statistik Kabupaten Sopeng. Dari salam dan salawat kita kirimkan ke baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan di hari pembalasan nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatnya darinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, setelah kita berpuasa kurang lebih 1 bulan lamanya selama bulan Ramadan, mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat dan berkualitas, sebagaimana tujuan kita berpuasa di ayat Al-Baqarah 123. Tujuan berpuasa adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian teman-teman sekalian, di halal bihalal ini tentu tak lain dan tak bukan adalah bagaimana meningkatkan silaturahmi kita. Hadis sahih Bukhari Muslim menyampaikan bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kita dianjurkan untuk senantiasa bersilaturahmi. Oleh karena itu, saya kira momen ini kita jadikan
bagaimana kita memaafkan, menerima dan memohon maaf kepada kita semua agar di dalam beribadah kita ke depan kita semakin bersih. Ya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan alat peliharaan ini, ya, saya sudah sampaikan tadi, kita punya ibadah kita ke depan semakin baik dan semakin berkualitas. Amin. Nah, itu tentu dampaknya ke kinerja kita. Ya, kita sepanjang sebelum beberapa bulan yang lalu tahun 2023 sampai 2024 ini, alhamdulillah kinerja kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan semakin baik. Dan ini barangkali bisa kita pertahankan. Dan terakhir saya mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin atas nama keluarga besar kami, atas nama pribadi dan atas nama pimpinan BPS Kabupaten Sopin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya membawakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sya'ni wa syukru lillahi taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sa'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali hikmah halal bihalal kita, izinkan kami secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua dari segala upaya keras kita selama bulan suci Ramadan yang ditandai dengan kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi ketaatan-ketaatan yang telah kita pupuk, yang telah kita latih selama bulan suci Ramadan. Wabil khusus kepada Bapak pimpinan yang kami hormati, kemudian Ibu Ketua Dharma Wanita BPS Kabupaten Sopeng yang kami hormati pula, dan teman-teman sekalian yang kami membanggakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa umur umat di akhir zaman itu pendek-pendek. Umurnya umat Rasulullah SAW itu pendek-pendek. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, "A'mar ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu hanya kisaran 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit sekali yang melampaui itu. Jika kita bandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya, kita ambil seperti umat Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran disebutkan umur atau masa Nabi Nuh berdakwah dengan umatnya itu kurang lebih 950 tahun. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Nabi Nuh diangkat menjadi nabi dan rasul di umur kurang lebih 300 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau dijumlahkan tadi itu umur umat Nabi Nuh di kisaran 1250 tahun. Bahkan ada sebuah kisah yang menguatkan bahwa memang umat terdahulu itu panjang-panjang umurnya. Suatu ketika ada seorang ibu menangis terseduh-seduh. Kemudian dihampiri oleh Nabi Nuh. "Wahai ibu, apa yang menyebabkanmu menangis begitu terseduh-seduh?" Ibu tersebut menjawab, "Wahai Nabi, sebenarnya saya tersedih karena saya baru saja ditinggal mati bayi saya." Lalu Nabi Nuh bertanya kepada sang ibu tadi,
Berapa tahun umur bayimu itu? Kata Nabi tadi, kata ibu itu yang menangis, umur bayi saya 70 tahun. Coba. Umur bayi di masa Nabi 70 tahun. Luar biasa lamanya itu menetes itu 70 tahun. Luar biasa. Oh, apa kalau bicara tetes ini? Kalau kita ini umur 70 tahun simpom, tinggal busik, makin geleng setting. Bayi di masa Nabi 70 tahun. Lalu Nabi Nuh melanjutkan perkataannya kepada Nabi tersebut bahwa akan datang nanti suatu zaman di mana zaman itu umur 70 tahun menjadi umur akhir dari kehidupan manusia. Dan zaman itu adalah hari ini yang kita berada di dalamnya. Olehnya itu, tentu berbeda orang yang panjang umurnya dengan pendek. Yang panjang umurnya punya kesempatan hidup lebih banyak, punya kesempatan ketaatan yang lebih banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan umatnya Nabi Muhammad ini, walaupun pendek-pendek umurnya, tapi dikasih fasilitas-fasilitas agar dia bisa mengejar ketertinggalan dari ketertinggalan ketaatan yang dilakukan oleh orang yang umurnya panjang. Yang mana fasilitas itu? Nah, ini. Ada dua fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini umatnya Nabi Muhammad yang pendek-pendek umurnya. Fasilitas pertama kata Allah adalah fasilitas tempat. Yang mana itu? Allah kasih fasilitas tempat, keutamaan tempat. Orang yang pernah pergi berhaji atau berumrah pasti tahu, pasti disampaikan pada saat manasik. Sholat sunatnya saja kita di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, itu ratusan bahkan ribuan kali lipat pahalanya dibandingkan kita sholat di negeri kita sendiri. Itu karena keutamaan tempat yang Allah kasih. Madinah, kota Mekah, kemudian di Palestina, Masjidil Aqsa, itulah keutamaan tempat semua. Sama halnya nanti 9 Zulhijjah ketika musim haji, pada saat orang berkumpul di Arafah meminta doa, maka tempat di Arafah itu juga ada tempat keistimewaan yang Allah kasih. Orang yang berdoa di Arafah itu insya Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas untuk terkabulnya doa. Makanya kita sering lihat orang yang nitip-nitip doa di tepuk-tepuk sekuk supaya juga ya. Karena kita berkeyakinan bahwa orang yang berdoa di Arafah itu dikabulkan. Jadi ini semua adalah fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk mengejar ketertinggalan kita dibandingkan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya itu. Fasilitas kedua yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad ini yaitu fasilitas waktu, keutamaan waktu. Ya. Kita baru saja menunaikan ibadah yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan adalah fasilitas waktu yang Allah berikan istimewa bagi kita. Bahkan lebih khusus ada satu malam dalam bulan suci Ramadan yang orang beribadah di malam itu. Kalau dia beribadah di malam itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu dilipat gandakan pahalanya seperti dia melaksanakan ibadah sebanyak 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi itu 1000 bulan 83 tahun lamanya kita beribadah. Luar biasa pahalanya orang pada saat itu. Maka bisa juga dibayangkan, jadi kalau orang berbuat maksiat di malam itu, maka 1000 tahun juga dilipat gandakan maksiatnya. Nah ini semua adalah fasilitas Allah berikan kepada kita. Yang mana lagi? Hari Jumat. Hari Jumat itu hari mulia. Antara pada asar dan pada sampai maghrib itu waktu-waktu mustajab doa-doa kita dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat itu mengangkat amalan-amalan kita. Malaikat itu melaporkan apa yang kita lakukan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilakukan di hari Jumat. Itulah mengapa Rasulullah SAW tidak meninggalkan itu puasa Senin dan Kamis, karena dia ingin di hari Jumat nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia telah berpuasa di hari Kamis. Itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini semua adalah waktu-waktu yang istimewa. Nah selanjutnya sekarang kita berada di bulan Syawal. Ini juga waktu-waktu mulia. Kata Nabi, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa selama sebulan di bulan Ramadan, kemudian melanjutkan lagi 6 hari puasa Syawal, maka dia diberi ganjaran pahala ibarat yang melakukan puasa selama setahun full.
Masya Allah. Jadi, ini semua adalah fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umatnya Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi manfaatkan fasilitas ini. Ini baru mukadimah dari ceramah kita. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah tentang sebuah doa yang sering kita lantunkan setiap kali kita melaksanakan sholat. Ini sudah sempat saya singgung pada saat hari Jumat sebelum kita libur. Doa apa itu? Yang 17 kali kita baca dalam setiap sholat kita. Doa apa yang atas? Masih ada yang ingat? Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang selalu kita baca 17 kali, berulang-ulang setiap hari. Hanya untuk yang wajib-wajibnya saja. Kalau ditambah lagi sholat-sholat sunnahnya, maka lebih lagi dari 17 kali. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan inti dari surah Al-Fatihah itu ada di situ. Di ihdinas siratal mustaqim itu kita punya hajat, kita punya kepentingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat-ayat sebelumnya itu hanya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari semua itu adalah itu. Kita berharap ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Kita meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan yang lurus. Kata para ulama kita, yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim bisa juga disebutkan sebagai kalau bengkok-bengkok perjalanan kehidupan kita minta diluruskan. Kalau sudah lurus kita minta istiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kehidupan kita bentuk diterimanya doa kita ihdinas siratal mustaqim itu adalah dibimbingnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu paling terpenting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sudah melazimkan ini setiap hari 17 kali minimal membaca doa tersebut. Kira-kira doa kita ini sudah diterima tidak? Ada tidak yang merasa bahwa saya sudah dituntunkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya sudah dikabulkan doa saya. Nah, olehnya itu, untuk mengetahui itu apakah kita betul-betul sudah dibimbing kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa kita itu, ulama kita menjabarkan minimal ada 7 poin sebagai indikator atau sebagai prasyarat seseorang dikatakan mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi indikator inilah yang kemudian kita pakai untuk mendekatkan, kita mengukur diri kita. Apakah doa kita selama ini dalam sholat-sholat kita itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kata para ulama kita, salah satu ciri orang yang mendapat bimbingan hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merasa mudah dan gampang dalam beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 105, "Faman yuridullahu ay yahdiyahu yasrahu sadrahu lil Islam." Kata Allah, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi salah satu indikator diterimanya doa kita ihdinas siratal mustaqim tadi, kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita adalah dimudahkannya kita dalam beribadah. Selesai bulan Ramadan, masuk Syawal, ada kegembiraan yang muncul. Ada bulan Syawal, keutamaan yang luar biasa. Mudah yang kita beribadah, tidak ada beban. Justru sebaliknya dalam ayat itu dikatakan Allah akan menyempitkan hati seseorang yang jauh dari pengabulan doa itu. Justru sebaliknya orang yang dikabulkan doa disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Ada dari puasa Syawal lagi. Sedangkan yang sebulan aja kalah banyak ada. Mau ditambah lagi yang lain. Sumpah, ada perasaan sumpah. Nah, ini semua adalah tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima atau tidak menerima dari doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kadang miris biasa kalau mengisi di beberapa tempat pengajian, ada yang bertanya, "Pak Ustaz, bangkit kenapa? Saya ini belum terlalu maksimal beribadah." Bilang, "Kenapa?" Mungkin belum ada hidayah, jadi kurang sek beribadah. Malas sekali beribadah. Oh begitu? Saya bilang,
Kalau begitu saya mau luruskan pemahaman kita tentang hidayah itu. Biasa di jalan-jalan ke jalan tol di Makassar, biasa lihat rambu-rambu, belok kiri ke Dayak, belok ke kanan ke Kima, terus ke Soekarno Hatta. Biasa lihat begitu benar-benar jalan. Oh iya, biasa lihat. Hidayah itu seperti itu. Hidayah itu adalah petunjuk. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa belum datang hidayah. Hidayah itu selalu datang setiap hari pada kita. Kita buka HP, tiba-tiba di WA kita dikirimi lantunan-lantunan Al-Quran atau nasihat-nasihat pendek. Itu jalan-jalan Allah sebenarnya untuk berkomunikasi dengan kita. Itu ada hidayah, itu hidayah semua. Pada saat kita bekerja, tiba-tiba terdengar azan, terbetik dalam hati. Sholat dulu lagi, sholat ini. Itu hidayah juga itu. Itu Allah tegur kita itu. Itu semua hidayah. Jadi jangan kira hidayah itu seperti dagang COD ke rumah, diketupin hidayah sholat. Tidak bisa begitu. Kita harus pakai dalam kehidupan kita. Oh, hidayah itu setiap saat datang. Sebab Allah ini tidak zalim. Masa hanya 1-2 orang saya dikasih hidayah? Kita semua berhak mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu adalah petunjuk. Dan semua tanda-tanda hidayah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu itu. Sakitnya kita itu sebenarnya hidayah kalau kita mau berpikir sekarang. Karena biasanya itu orang sakit baru mulai sadar, baru mulai tasbih, mana tasbih 3 hari malam kayak ini. Iya kan? Biasa begitu. Nanti sakit baru ingat Allah. Ya tidak salah, syukur masih ingat Allah. Kalau tidak ingat lebih baik. Dan itu cuma jalan-jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah semua. Dan sekarang bagaimana kita merespon hidayah itu? Jadi saya pernah ditanya sama guru saya, guru tarbiyah. Nama itu Pak Taufik terbalik. Semestinya itu hidayah itu taufik, bukan taufik hidayah. Karena memang secara pemaknaan seperti itu. Semestinya hidayah itu taufik. Petunjuk dulu baru dapat taufik. Bukan dapat taufik baru dapat petunjuk. Jadi hidayah itu petunjuk. Setelah kita dapat petunjuk, merespon petunjuk, maka kita diberikan taufik. Apa itu taufik? Kemampuan untuk menjalankan hidayah itu. Nah, itu namanya taufik. Jadi semestinya nama saya hidayah itu taufik, bukan taufik hidayah. Bapak Ibu sekalian kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Ciri seseorang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu pertama merasa mudah dan gampang dalam menjalankan ibadah dan ketaatan. Lalu yang kedua, ciri orang-orang yang hidupnya dibimbing oleh Allah kata para ulama kita adalah ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diimplementasikan dalam bentuk doa dan ibadah. Kita kan biasa Pak, di pelatihan di Makassar 2-3 hari. Ada rindu sama anak, rindu sama istri. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita ingin berkomunikasi, kita mau video call dan segala macam untuk melepas kerinduan kita. Maka begitu juga ciri-ciri orang yang hidup dibimbing oleh Allah selalu ini. Beridul Fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka.
Waalaikumsalam. Selamat hari raya, Rendang. Iya Pak. Sukses. Ya. Nalaidin. Nalaidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin. Kadang-kadang tuh.
semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir. Mana lolemu? Iya, ada dulu dah. Mau kami bikin dosa dulu deh. Mana Su? Mana Su? Oh balik nih kapan Su? Iya, cacat Pak. Aska. Bamba. Cari pengapimu. Cari pengapimu. Ganti. Pak, Makan tangan. kebriati Pak. Kalau patah. Kirit-kirit teh. Mohon maaf Pak. Tunggu Mas. Itu anunya. Sudah anu mangkak sudah di sini mangkak. Tinggal saya upload itu nggak punya lihat lagi. Kan tinggal di next saja Pak, sudah di situ. Sudah. Kan mereka yang isi, kita yang periksa. Itu yang di mana sudah memang dikerjakan tidak tahu saya lihat Kalau yang IMK diisi sendiri karena kita PCL istilahnya. Bantu mendata di sini. Tapi kalau yang biasa karena itu langsung dikasih tahu untuk tangannya bilang saya pengalaman soalnya maksudnya saya disuruh aku saja ya karena sudah dikerja memang itu ya kita nanti dibatas aja sama Uni itu isi apa itu kalau sudah didata ini di sini ayo Pak sudah gitu sudah silakan saya Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pulang bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi.
Lebih met tahu di nih daripada ya. Makassar. Bulu dua. Enggak berdua. Oh iya, ini baru ini boleh ini. Tuh yang itu bulu dua ya. Iya. Ini udah ada. Pasal komisi tas 22 Sydney. Jadi Oppo lampu kristal. DPS Kabupaten Sopeng mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Lahir dan batin.